MPR Republik Indonesia siapkan sejumlah rangkaian acara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Untuk sidang tahunan 16 Agustus persiapannya sudah 100%. Sidang tahunan MPR RI menjadi bagian rangkaian acara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyebut ada ribuan undangan yang akan hadir termasuk pejabat tinggi negara. Rutin diadakan, sidang tahunan juga sebagai wadah masyarakat mendapat informasi perkembangan kinerja pelaksanaan tugas lembaga negara selama 1 tahun. Selain sidang, MPR juga menggelar seminar, lomba karya jurnalistik, pameran perpustakaan hingga fun walk dan fun run. Akan diselenggarakan dalam format seperti tahun lalu, yaitu dalam satu rangkaian sidang bersama DPR dan DPD yang akan dihadiri kurang lebih 2022 undangan yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara 4 MPR, DPR, DPD RI. Sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia kembali yang akan kami tanya-tanya ini soal perkembangan terkini di gedung MPR DPR Jakarta jelang pidato kenegaraan ya dari Presiden Joko Widodo. Triksi, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi paling akhir dari sana dan agenda sidang hari ini apa saja? Iya, Radhi, tentu semakin ramai ya. Tadi sudah ada beberapa anggota DPR yang datang dan lalu kemudian juga langsung masuk ke gedung Kura-Kura. Tadi ada juga yang beberapa menyampaikan pesan-pesan maupun juga sedikit cuplikan apa yang nanti akan berlangsung di sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD pada hari ini. Nanti agendanya memang dilaksanakan atau berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Radhi. Jadi memang masih akan ada yang berdatangan, kemudian juga menanti tentu saja tokoh-tokoh maupun juga yang dinantikan adalah kedatangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia beserta jajaran. Nah, nanti memang dari acaranya sendiri akan ada beberapa hal yang kemudian kita bisa lihat bersama dari pidato maupun juga pesan-pesan yang nanti akan disampaikan dari Ketua MPR Bambang Susatyo dan juga Ketua DPR Puan Maharani. Lalu kemudian juga yang nanti akan kita lihat adalah apa saja pesan-pesan, apresiasi dan juga catatan-catatan yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepemimpinannya lembaga negara yang memang ini adalah momen terakhir ataupun juga ini adalah momen bagi Presiden Jokowi atau periode pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD. Jadi ada apresiasi dan juga ada catatan tadi kalau yang disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Nah, tentu juga yang kita nantikan adalah apa nih pakaian ataupun juga pakaian tradisional, pakaian adat yang akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo maupun juga dari Wakil Presiden Maruf Amin. Tapi selain itu tentu yang dinantikan adalah apa yang menjadi pidato maupun juga isi pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Akan ada 2 pidato kenegaraan nanti yang akan disampaikan Adi dan juga saudara. Kalau kita melihat agenda dari agenda pertama yakni dari sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, nanti Presiden Joko Widodo ini akan menyampaikan terkait dengan laporan kinerja lembaga negara di kepemimpinannya, lalu kemudian juga akan menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan kemerdekaan HUT RI ke-79. Nah, nanti baru pada siang hari juga akan kembali menyampaikan pidato dari sidang paripurna DPR yang akan membahas rancangan APBN tahun 2025. Nah, itu adalah gambaran besarnya, Radhi, seperti apa agenda pada hari ini. Tentu saja nanti kita akan melihat pesan-pesan maupun juga isi dari yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah terkait
terkait dengan kepemimpinan, kemudian juga keberlanjutan, hilirisasi dan juga hukum yang disoroti maupun juga diperhatikan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini juga akan dibahas dan juga menjadi catatan-catatan baik bagi MPR, DPR dan juga DPD maupun juga apa yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada masa akhir kepemimpinannya di Republik Indonesia ini. Tadi. Baik, Triksi Valencia melaporkan langsung dari gedung MPR DPR Jakarta. Nanti kami akan update lagi, akan perbaharui lagi informasi dari sana. Terima kasih Triksi.